Salam halus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Nah, konten kali ini kita khususkan karena banyak permintaan dari subscriber kita yang ingin bertanya sama Awawan ya. Jadi sebelum kita melakukan pengobatan, dan hari ini pun sudah alhamdulillah banyak tamu yang sudah menunggu, jadi kita sempatkan dulu untuk membuat podcast ini ya. Betul. Awan, Assalamualaikum Awan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi banyak orang yang kita bantu juga ya. Iya. Alhamdulillah Awan sekarang lagi booming-boomingnya di YouTube. Jadi dan banyak juga oknum yang memanfaatkan keadaan ini ya. Iya, ada aja. Jadi salah satu subscriber kita jangan terpancing. Ya, jangan terpancing ya. Jadi tadi saya sudah post gitu untuk pertanyaan mewakili para subscriber kita dan sudah masuk ya awalnya. Langsung saja ya awalnya. Jadi yang pertanyaan pertama ini dari Ahmad Syukri. Izin bertanya. AA, proses AA dapat ilmu itu bagaimana? Wah, prosesnya kan saya bilang tuh dari kecil kan. Pertama saya dari kecil kan saya bilang umur 3-4 tahun itu kalau marah itu itu berarti ada satu kekuatan luar biasa. Ya kan? Udah gitu mungkin sekitar SMP lah kelas 1 itu saya terus terang aja dikasih buku sama kakek saya, suruh puasain buku itu. Karena saya masih kecil udah puasain, kata kakek begini Wan, karena kamu masih kecil, kalau udah besar ntar masih banyak rumah tangga nggak bakalan bener urusannya, banyak pikiran, mendingan kamu puasain masih ada buku. Yang saya puasain itu pertama adalah ini sapi angin. Kalau nggak ketaikan itu bisa digila itu. Dan alhamdulillah gitu. Keduanya adalah lembu sakilan. Lembu sakilan itu ketika orang menyerang dari belakang dari depan itu nggak boleh nyentuh pada badan. Ya. Ketiganya ilmu menghilang. Nah, di dalam Al-Quran kan ada latul khabir. Saya puasain sampai mutih lah. Wah, pokoknya mah luar biasa sampai dirinya 7.777 setiap sholatan itu. Nah, sesudah itu saya zikir ya latif. Karena ada dalam hati ada yang bicara ya latif. Nah, ketika saya zikir ya latif, itu saya gelapin kamar itu. Tiba-tiba dari perasaan batin saya kayak terang banget. Pas saya buka, ya Allah, itu ada batu bentuknya segitiga begini nih. Tapi terangnya berderang, ya Allah subhanallah, itu batu bener-bener mantap lah. Tapi kayak ada tulisan Al-Qur'annya itu. Nah, udah gitu pas saya lihat ke atas, wah, saya harus mati ya Allah. Ya udah nggak apa-apa kalau mati ya Allah. Saya pasrah pada Allah. Akhirnya batu itu turun tapi nggak ada penyangganya ya. Turun masuk ke sini, tes dingin banget. Subhanallah itu dinginnya. Enak badan tuh. Nah masuk diamnya di sini dia. Saya bilang apaan itu kan gitu. Ini apaan? Kayak ada suara batin, itu adalah batu disebutnya mahkota dari Allah, kamu adalah orang yang terpilih gitu. Ya kurang lebihnya perjalanannya seperti itu ya. Ya, jadi untuk yang bertanya tadi Awan sudah jelaskan ya sedikit. Nah, ini ada lagi nih dari Kiai Sengkelat. Jadi apakah beliau Awawan mempunyai padepokan atau perguruan katanya? Kalau perguruan nggak tahu, cuman saya kan CP CP Sabda Mulia. Sabda itu ada ucapan mulia yang agung. Perguruannya nggak tahu, cuman ya begini aja. Gimana sih? Ya mungkin saya mewakili mewakili. Jadi untuk yang bertanya ini, jadi di sini itu tidak ada padepokan. Jadi kalau mau bersilaturahmi atau berguru ya datang saja dan datang saja, dan memang beda dengan perguruan-perguruan lain gitu kalau di A ini. Jadi kalau yang ingin ya silahkan maka datang ke sini ya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih. Ini agak personal nih buat AA. Dari Bodong Leho. Apakah Awan mempunyai anak atau istri? Saya punya anak, tapi istri belum punya karena kan ya mungkin Allah belum memberikan jodoh lagi. Ya saya duda lah bahasanya gitu. Itu maksudnya. Anak mah ada satu. Anak satu Satu anak mah. Cuman sekarang saya belum punya istri lagi gitu kan gitu. Ya mungkin Allah memberikan jodoh saya itu untuk
yang kemarin isi-isi itu ya belum, mungkin pengabdinya belum bagaimana. Nah, jadi lagi single nih buat para subscriber kita. Ayo silakan kalau yang mau daftar. Ya, jadi lanjut ya Ayah. Pertanyaan ketiga dari Mia Manap. Ciri-ciri terkena pelet A bagaimana? Pertama kalau terkena ingat mulu. Oh. Mau makan ingat dia, mau tidur. Kayak lagu ya. Iya, lagu itu sebagian dari itu gitu. Iya. Gitu. Terus Terus kebungbulengan mulu, keinget tuh mau tidur nggak bisa tidur. Gelisah. Pokoknya semua itu maksudnya. Ciri-ciri kena pelet itu. Nah, oke ini selanjutnya ya dari Sofyan Iskandar, ada hubungan apa dengan Sunan Gunung Jati Awawan ini? Kalau saya bilang, saya sih nggak tahu ya. Cuman memang saya lahir di Cirebon, sampai Bali saya itu di apa namanya, dibalikin tuh. Oh, dihanyutin ya? Dihanyutin ke air, namanya air Cikadongdong. Jadi sungai besar namanya Cikadongdong di Cirebon itu. Bapak saya memang abri gitu. Nah itu. Hubungan dengan Sunan Gunung Jati mungkin ada sejarahnya ya, karena Cirebon juga. Ya, jadi itu mungkin ya salah satunya ya. Oke, untuk selanjutnya dari Novia Sulistina. Salam halus, mau tanya cara bedakan punya khodam sama yang nggak punya gimana? Oh, kalau khodam nggak punya itu tergantung auranya. Kalau orang yang punya khodam itu auranya itu panas dan dingin, tergantung ini khodam jin atau khodam suci. Nah, satu, keduanya alam karun. Alam karun itu semuanya ada, cuman ada yang bangun dan tidak. Gitu maksudnya. Bangun tidak ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Kegaibaan itu kebuka atau tidak terbuka gitu maksudnya. Gitu. Jadi untuk membedakannya, nah itu. Seperti itu mungkin ya. Nah, ini ada lagi nih untuk selanjutnya Iqbal Kasep, Maaf lancang Awawan, kalau Sunan Gunung Jati apakah benar anak kandung Nyai Rara Santang? Anak dari Prabu Siliwangi. Betul. Insya Allah cuma dugaannya. Insya Allah masuk alam kebenaran. Oh iya. Nah jadi ada juga nih Abdul Aziz, kalau berguru ke AA bisa. Insya Allah ya. Jadi untuk para subscriber kita atau yang bertanya, apakah Awawan mempunyai padepokan, apakah Awawan menerima murid? Kalau AA sih orangnya welcome. Sok mangga silahkan datang baik gitu kan. Bahasanya datang saja ke sini. Nanti ya kalau saat ini kita memang benar sibuk ya. Mungkin ada waktu-waktu tertentu nanti ya kita atur misalkan yang mau berguru, apalagi ilmunya untuk menolong orang lain ya. AA akan dengan senang hati ke siapapun itu. Akan diberikan. Ya, dan ada lagi nih dari Aing Lieur ini punya Aing Lieur ya. Awawan Purwakartanya di mana katanya? Yang saya bilang itu dari Kampung Babakan Cilandak, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, RT 7 RW 3. Jadi kurang lebih seperti ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, semakin kesini itu semakin banyak orang yang bisa kita bantu dan Awawan pun hanya menyebati atau syariat ya. Jembatan. Tidak kembalikan kepada Allah semua juga. Kembalikan kepada Allah dan ya mungkin buat pesan-pesan untuk para subscriber kita. Pesan-pesan untuk subscriber yang Raja Semesta TV. Pertama adalah keimanan kita kan. Karena dengan keimanan kita itu kita bisa menjadikan kita itu yang baik dan tidak. Nah, karena keimanan kita detik demi detik pasti berubah. Nah, satu, duanya ya sholat dan berzikir lah. Karena dengan beribadah lah, karena dengan beribadah, berzikir, bersolat, ya kita mendekatkan diri pada Allah. Soal marifat entar dulu, yang penting itu dulu pondasinya. Kita mau itu. Jadi pun sendiri tidak sembarangan bisa, artinya untuk membuat mediator ini memang bisa ya, semua orang bisa. Cuma pondasinya itu yang jadi permasalahan, pondasinya karena ketika raga kita dipinjam oleh orang lain, katakanlah atau dukun atau makhluk halus gitu kalau kan. Kalau sempurna kacau. Kalau nggak sempurna, dan ada efek sampingnya juga. Ada efek sampingnya. Agak stres dikit kita orang itu gitu. Kalau nggak sempurna gitu. Jadi buat para subscriber, kenapa hanya ada 2? Memang saat ini murid-murid Awawan yang dikhususkan memang ada 2 ya, yaitu Bapak Harpa, Harpa aja sama Arif ya. Cuma itu 2 yang memang
kalau udah sempurna ya dalam pondasi untuk dimasukkan makhluk-makhluk yang seperti itu ya. Betul, ya. Nah, dan mungkin bagi kalian yang ingin datang ke sini, alamatnya di mana? Di Kampung Babakan Cilandak, RT 7, RW 3, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, Purwakarta di Jawa Barat ya, jadi Purwakarta. Nah, dan ini ada lagi nih, baru masuk nih, kita ini aja ya. Buah Gaming Kalem. Jadi assalamualaikum. Saya mau bertanya, adakah wirid yang tidak perlu diijajah supaya tubuh kita mampu merasakan keberadaan makhluk gaib, dan bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan sampai ke level paling tinggi? Jadi bagaimana caranya untuk level kita makin tinggi dengan berzikirnya itu? Nah, sebenarnya sih untuk berzikir itu ya yang paling tinggi adalah jangan tergesa-gesa. Jangan sampai 20.000, jangan. Jadi diresapi, tergantung mau zikirnya apa. Mau zikirnya di Islam cuma baca Allah, tapi diresapi. Mau baca la ilaha illallah, diresapi. Itu mantra apapun juga. Contoh mantra kayak semacam mantra dari agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, semua agama mantra juga sama, diresapi. Itu adalah ilmu dari Allah ya, yang tersurat dan yang tersirat gitu. Yang tersirat yang kelihatan kayak Al-Qur'an itu tersirat kelihatan itu. Yang tidak tersirat, yang tidak kelihatan, yang harus ditelusuri sama kita dengan cara memakrifatin. Jadi artinya ketika berzikir berarti kita harus benar-benar pasrah menikmati setiap ucapan yang kita keluarkan. Masuk ke alam bawah sadar, masuk ke alam mujizat di situ. Nah, kita masuk ke alam bawah sadar, kalau mujizat kita mau apa? Terbangnya terbang. Makanya dalam pikiran saya analisa saya bahwa alam sadar itu 20%. Alam di bawah sadar 80% kekuatannya. Nah, itu. Bisa nggak masuk ke alam bawah sadar? Nah, jadi permasalahan atau pertanyaannya mungkin tidak semua orang juga bisa masuk ke. Iya, karena harus mengosongkan pikiran. Kosongkan pikiran. Kosong, sudah kosong masuk ke alam bawah sadar, isikan pikiran. Kenapa? Karena masuk ke bawah sadar ada mujizat. Kalau pikiran kita isi, artinya kita eling. Terbang ya Allah, terbang. Kalau nggak sadar, apalagi gini. Itu maksudnya. Kosongan dari isi ada kosong. Seperti yang selalu bilang kepada kami ya, sebagai murid-muridnya ya, ketika berzikir itu kosongkan pikiran, satukan hati dengan pikiran. Betul, satukan. Nah, jadi itu punya ini apa istilahnya bahasa gini. Kosong adalah isi adalah kosong. Tadi itulah penjelasan dari kosong adalah isi adalah kosong itu ya. Iya, betul. Ya, mungkin untuk selanjutnya nih dari Agus Setiawan. Iya. Awawan, umurnya berapa? Jawab jujur. Umur saya sekitar 48. Oh, 48. Jadi muda ya? Masih muda. Jadi 48, saya yang umuran 30 ya, kawan semesta ya. Nah, itulah bedanya Awawan gitu kan. Jadi terlihat muda terus gitu. Untuk selanjutnya Kamal Cihuy. Assalamualaikum Awawan, mau tanya apa itu sukma dan ada berapa sukma di dalam tubuh manusia? Terima kasih. Apa itu sukma? Artinya apa sih sukma itu? Sukma itu adalah dalaman tubuh kita yang diciptakan oleh Allah, rahasia Allah sih. Nah, ada dalam diri kita ada 9 sukma. Cuman yang salah satunya sukma itu adalah jiwa. Jiwa yang diberikan oleh Allah ada 9. Ya, contohnya ya, sukma hiyang adalah sukma pikiran, sukma nabati adalah sukma pertumbuhan. Nah, makanya kita bisa bertumbuh bagaimana itu ada sukma nabati. Ketika orang tidak bertumbuh lagi, berarti sukma nabatinya udah lemah. Sukma rasa. Sukma rasa, sukma hewani, sukma hewani. Hewani itu sukma tiba-tiba pengennya itu maaf aja berbuat yang jahat. Istilahnya seperti hewan lah. Dominan itu, itunya berbuat jahatnya. Salah satu. Keduanya itu adalah yang namanya kan nyawa. Nyawa itu namanya roh hidopi. Ketika roh hidopi itu keluar, yang 8 pasti keluar semuanya. Itu sebutnya kematian. Gitu. Ya, saya juga dapat dari ini dari alhamdulillah Allah ya. Lewat meditasi, lewat takarub, lewat zikir gitu. Mengetahui itu bukan baca buku, itu ya. Baca buku. Ya. Jadi kawan semesta, ya Awan mengatakan tadi berarti ada 9 lah salah satunya. Tadi sudah disebutkan. Nah, jadi begini ya, banyak yang bertanya, apakah orang itu bisa diambil sukmanya? Bisa, kalau sama orang yang sakti.
seperti dukun-dukun itu ya. Makanya ada yang berkomentar seperti ini ya kawan semesta. Apakah pengobatan jarak jauh bisa gitu kan? Insya Allah bisa. Ya insya Allah bisa, karena yang dukun yang misalkan yang menyantet atau menteluh juga kan nggak dekat. Dia melalui media. Nah itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya kawan semesta dengan adanya ilmu ya. Ilmu itu. Dan kata Awawan juga, kata beliau jangan menyalahkan ilmunya ya. Jangan. Jadi tergantung pikirannya. Sebenarnya gini, dia berbuat jahat itu karena ini. Ya benar. Karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi. Ya. Kalau sejahtera nggak bakalan sebenarnya. Benar. Gitu. Benar. Jadi ilmu itu sebenarnya tergantung orangnya lagi ya. Iya. Ilmu hitam dibawa ke putih yang bermanfaat. Bisa. Ya bisa. Ilmu putih juga bisa dibawa ke hitam. Dari ilmu hitam. Jadi tergantung lagi orangnya, dan kita pun tidak bisa mengejas istilahnya, wah si dukun ini jahat, si dukun ini jahat. Ya dia karena mungkin mencari faktor ekonomi itu untuk menghidupi keluarganya ya, kawan semesta ya. Jadi kita pun tidak bisa istilah mengecap atau memusnahkan ilmu-ilmu kayak. Yang bisa memusnahkan hanya Allah. Nah, dan tingkah laku orang tersebut pasti ada karma. Nah, jadi tidak perlu dibalas pun ya Awan ya. Enggak perlu. Tidak kalau kita ngebahas berarti kita jahat lah. Buat apa kan? Makanya Awan selalu bilang tetap halus. Artinya ya kita pikiran kita halus ya. Tingkah laku lampah kita harus halus, hati yang halus, bahasa yang halus. Lah bahasanya. Jadi kalau ditarik kesimpulan, tidak akan ada santet kalau tidak ada penyebabnya ya. Betul. Cuma terkadang orang ya tidak menyadari dirinya sendiri. Ego. Nah, itulah perbedaannya ya. Kita dengan Awawan itu udah seperti itu. Jadi sebenarnya ya mereka pun, si dukun-dukun itu pun ya karena memang hanya pekerjaan mereka. Iya. Dan misalkan si korban pun ya jangan menyalahkan mereka. Ya, karena mungkin ada kesalahan yang tidak kita sadari sebenarnya. Ego itu ya. Makanya berbicara tingkah laku harus yang nyaman, harus yang baik. Jadi seperti itu. Gitu. Tidak akan ada asap bila tidak ada api. Betul, asap itu nggak bakalan keluar kalau tidak ada api, dan sebaliknya mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Awan ya. Iya, betul. Jadi ya mungkin cukup sekian dulu ya podcast kita hari ini. Alhamdulillah kita menyempatkan waktu ya Ayah dengan kesibukan Awawan yang itu banyak tamu banyak. Sekarang pun tamu sudah banyak berdatangan karena memang kita buka jam 10 pagi, ada waktu tadi 30 menit kita sempatkan untuk para subscriber kita yang menonton. Jadi mungkin pesan untuk ini yang terakhir nih sebelum kita tutup nih. Untuk pesannya yaitu jangan menilai orang jelek atau suudzon. Nah, kenapa? Karena lihatlah diri kita. Ibarat kata itu gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di tengah lautan kelihatan. Mungkin subscriber aja yang bisa mengartikan. Cuma saya gitu aja. Oke. Terima kasih ya Awan ya sudah menyempatkan waktunya. Jadi semoga bermanfaat. Oke kawan semesta, ambil hal positifnya dari perbincangan kita kali ini. Buang jauh hal-hal negatif. Jadi tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus. Salam halus.